di sini saya akan menjelaskan slide pertama, yaitu ada proposisi nilai. Proposisi nilai atau yang disebut nilai manfaat produk atau layanan. Slide kedua ada tujuan pembelajaran, yaitu menciptakan model bisnis yang inovatif. Slide ketiga ada proposisi nilai. Yang pertama menjelaskan bagaimana produk dan jasa dapat membuat pelanggan merasakan manfaat atau diuntungkan. Yang kedua ada produk dan servis. Nah, di sini menjelaskan produk dan jasa yang kita tawarkan, yang dapat membantu pelanggan menyelesaikan tugas fungsional, sosial, dan emosional. Yang ketiga ada primary levels, yaitu menjelaskan bagaimana produk atau jasa bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan. Nah, masuk ke profil pelanggan. Yang pertama, menjelaskan manfaat yang diharapkan atau yang menjadi keinginan dari konsumen. Yang kedua ada pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan dalam proses menyelesaikan pekerjaan atau suatu hal. Yang ketiga ada tugas fungsional, sosial, dan emosional yang dilakukan oleh pelanggan, masalah yang pelanggan coba untuk selesaikan, dan kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Di sini ada pengenalan dalam slide ini, yaitu memecahkan masalah pelanggan dan memuaskan kebutuhan melalui proposisi nilai. Slide keempat ada tantangan utama. Yang pertama, menghasilkan bukti bahwa ide-ide Anda dapat bekerja dengan anggaran terbatas. Yang kedua, mengelola keterlibatan investor. Yang ketiga, beresiko kehabisan uang sebelum menemukan proposisi nilai dan model bisnis yang tepat. Nah, ada peluang utama. Yang pertama, gunakan pengambilan keputusan yang cepat dan lincah untuk keuntungan. Yang kedua, memanfaatkan motivasi kepemilikan sebagai suatu pendorong kesuksesan. Next, ada desain proposisi nilai yang berfungsi untuk usaha baru, yaitu individu atau tim untuk menciptakan proposisi nilai dan model bisnis yang hebat dari awal. Di sini saya akan menjelaskan profil pelanggan. Profil pelanggan dapat menggambarkan pelanggan tertentu dalam model bisnis dengan cara yang terperinci dan terstruktur. Yang termasuk ke dalam profil pelanggan yaitu usia, lokasi, tantangan, jabatan, hobi, penghasilan, dan keuntungan. Profil pelanggan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pekerjaan pelanggan atau customer job. Yang kedua, rasa sakit pelanggan, dan yang ketiga, keuntungan pelanggan. Pekerjaan pelanggan atau customer job yaitu apa yang ingin dicoba untuk menyelesaikan suatu pekerjaan oleh pelanggan. Rasa sakit pelanggan atau customer pain yaitu hasil buruk, resiko, dan hambatan yang terjadi saat menyelesaikan tugas. Yang ketiga, keuntungan pelanggan yaitu hasil yang ingin dicapai oleh pelanggan dan mendapatkan manfaat yang ia cari. Customer job atau pekerjaan pelanggan dapat dibagi menjadi 4, yaitu pekerjaan fungsional, pekerjaan pribadi, pekerjaan sosial, dan pekerjaan pendukung. Di slide 8 ada nilai-nilai, yaitu proporsi nilai. Proporsi nilai adalah blok bangunan proporsi nilai menjelaskan kumpulan produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan tertentu. Di slide 9 ada proporsi nilai. Apa nilai kita kirim ke pelanggan? Yang mana dari pelanggan kami masalah, apakah kita membantu menyelesaikan? Dan pelanggan yang mana kebutuhan, apakah kita memuaskan? Bundle apa produk dan layanan yang kami tawarkan kepada setiap segmen pelanggan? Berikut ini ada beberapa nilai dari nilai-nilai proporsi, yaitu ada kebaruan, kinerja, penyesuaian, menyelesaikan pekerjaan, desain, merek atau status, harga, pengurangan biaya, pengurangan resiko, aksesibilitas, kenyamanan atau kegunaan. Nilai MAPS. Yang pertama ada produk dan layanan.
Ini adalah daftar semua produk dan layanan yang dibangun berdasarkan proporsi nilai. Kedua ada Penn Relievers, menjelaskan bagaimana produk atau jasa bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau risiko yang pernah dialami oleh pelanggan. Sehingga Pain Relievers harus dapat mengurangi bahkan menghilangkan pains pada customer profile. Yang ketiga, dapatkan pencipta. Bagaimana produk dan layanan Anda mendapatkan keuntungan pelanggan. Lalu ada produk dan layanan jasa. Fisik dan berwujud adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan masukan modal. Contoh produk berwujud seperti mobil, televisi, komputer, pakaian, makanan, dan lain-lain. Kedua, tidak berwujud. Jasa adalah produk yang tidak berwujud karena tidak bisa dilihat dan diraba. Untuk itu, produk jasa merupakan perbuatan, penampilan, atau sebuah usaha jasa. Yang ketiga ada digital atau e-produk. Adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Dan terakhir, keuangan. Selanjutnya, Pain Relievers number 1. Tanyakan pada diri sendiri, bisakah produk Anda dan jasa yang pertama itu menghasilkan tabungan dari segi waktu, uang, atau usaha, membuat pelanggan Anda merasa lebih baik dengan membunuh rasa frustasinya, membuat jengkel, dan hal-hal lain yang membuat pelanggan pusing. Memperbaiki solusi yang berkinerja buruk dengan memperkenalkan fitur baru, kinerja yang lebih baik, atau peningkatan kualitas. Lalu ada menempatkan, akhiri kesulitan dan tantangan pelanggan Anda bertemu dengan membuat segalanya lebih mudah atau menghilangkan hambatan. Lalu menghapus konsekuensi sosial negatif yang dihadapi pelanggan Anda bertemu atau takut dalam hal kehilangan muka atau kehilangan kekuasaan, kepercayaan, atau status. Menghilangkan risiko yang ditakuti pelanggan Anda dari segi finansial, sosial, risiko teknis, atau hal-hal yang berpotensi salah. Di slide ini ada value map atau peta nilai, yaitu menggambarkan fitur dari proposisi nilai tertentu dalam bisnis yang Anda punya dengan cara lebih teratur dan terperinci. Untuk membantu Anda dalam merancang value proposition yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan customer segment dan pekerjaan yang harus diselesaikan, dan juga membantu memecahkan masalahnya. Dan slide selanjutnya ada di slide ini ada product and service, Pain Relievers, and gain creators. Produk and service yaitu produk dan layanan. Di sini semua daftar dari produk dan layanan yang dibangun oleh proporsi nilai. Dan kedua ada Pain Relievers, yaitu menghilangkan pengalaman negatif, resiko yang pernah dialami. Dan yang ketiga, yang terakhir, gain creator, yaitu menjelaskan bagaimana produk dan layanan ini dapat membuat pelanggan merasakan manfaat atau diuntungkan oleh produk ini dan layanan ini. Ya, dalam produk dan service, produk dan layanan ada physical atau tangible, dan kedua intangible, dan ketiga digital, dan terakhir ada finansial. Physical and tangible, bagaimana fisik dan nyatanya, dan kedua intangible, yaitu aset perusahaan, aset yang tak berwujud tanpa wujud fisik tetapi membuat manfaat ekonomi di masa depan terhadap perusahaannya. Yang terakhir digital, dan yang terakhir ada finansial atau keuangannya dalam produk dan layanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Siti Fuja Astuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pereda sakit yang kedua. Di dalam pereda sakit yang kedua ini menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama membantu, menghilangkan, yang ketiga menghapus. Yang pertama ada sebuah pertanyaan, yaitu tanyakan pada diri Anda, bisakah produk layanan Anda itu yang pertama membantu pelanggan Anda tidur lebih nyenyak dengan mengatasi masalah yang signifikan, mengurangi kekhawatiran, dan menghilangkan atau membatasi mengakhiri kesalahan umum yang dilakukan oleh pelanggan dengan membantu mereka menggunakan solusi dengan cara yang benar. Yang ketiga ada menghapuskan. Di sini dijelaskan hambatan yang menjaga pelanggan Anda dari provisi nilai, memperkenalkan biaya, investasi awal yang lebih rendah, kurva pembelajaran yang lebih datar, atau menghilangkan hambatan lain yang mencegah sebuah adopsi. Lalu di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di sini ada sebuah pertanyaan, yaitu tanyakan diri Anda, bisakah produk layanan Anda? Yang pertama, membuat tabungan yang menyenangkan pelanggan Anda, pertama dari segi waktu, tenaga, dan juga uang. Yang kedua, menghasilkan hasil yang diharapkan pelanggan Anda atau yang melebihi sebuah harapan mereka dengan menawarkan tingkat kualitas lebih dari sesuatu atau kurang dari sesuatu. Selanjutnya ada menungguli provisi nilai saat ini dan menyenangkan pelanggan Anda mengenai sebuah spesifik, yaitu fitur, tenaga kerja, atau kualitas. Selanjutnya ada membuat pelanggan Anda bekerja atau hidup lebih mudah melalui kegunaan yang lebih baik, aksesibilitas lebih banyak layanan, atau biaya kepemilikan yang lebih rendah. Yang ketiga, menciptakan konsekuensi sosial yang positif dengan membuat mereka terlihat baik atau menghasilkan peningkatan dalam kekuasaan atau status. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang di sini ada sebuah pertanyaan lagi. Tanyakan pada diri Anda, bisakah produk dan layanan Anda? Yang pertama, melakukan sesuatu yang spesifik dan mencari pelanggan dari segi desain yang baik dan bisa menjaminkan para pelanggan tersebut seperti fitur tertentu atau lebih dari itu. Selanjutnya ada memenuhi keinginan yang diimpikan pelanggan dengan membantu mereka mencapai apresiasi yang didapatkan seperti pembebasan dari sebuah kesulitan. Selanjutnya ada menghasilkan hasil positif yang sesuai dengan kriteria keberhasilan dan kegagalan pelanggan Anda dalam hal kinerja yang lebih baik atau biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, membantu membuat adopsi lebih mudah melalui biaya yang lebih rendah, investasi yang lebih sedikit, resiko yang lebih rendah, kualitas yang lebih baik, kinerja yang lebih baik, atau desain yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.